laporan praktikum botani umum dengan judul Morfologi Tumbuhan. Nama Jihan Alicia dengan NIM 2502025. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Akar dan batang merupakan dua struktur penting pada tumbuhan yang memiliki fungsi vital dalam menopang kehidupan tanaman. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dari tanah, serta sebagai penopang tanaman agar tetap berdiri tegak. Dari Raven et al. 2019. Sementara itu, batang berfungsi sebagai pengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai struktur penopang daun dan bunga. Dari Thais et al. Tahun 2015. Morfologi akar dan batang sangat bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan lingkungan tempat tumbuhnya. Dari Salisbury dan Ross tahun 1992. Oleh karena itu, memahami morfologi akar dan batang sangat penting dalam bidang botani dan pertanian. Dengan memahami struktur dan fungsi akar dan batang, kita dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanaman serta dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dari Campbell et al. 2017. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati dan memahami morfologi akar dan batang pada beberapa jenis tanaman, serta untuk mengidentifikasi karakteristik khas dari masing-masing struktur tersebut. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang struktur dan fungsi akar dan batang, serta dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanaman berdasarkan morfologi akar dan batangnya. Alat dan bahan. Alat-alatnya itu ada mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, pipet tetes, botol semprot berisi aquades, tisu, pensil dan buku gambar, pinset dan jarum preparat, dan pisau cutter. Untuk bahan akarnya itu ada akar tanaman monokotil, akar tanaman dikotil, aquades, larutan safranin, larutan face green, dan kertas label. Dan untuk bahan batang itu ada batang monokotil, batang dikotil, aquades, larutan safranin, larutan face green, dan kertas label. Cara kerja pada akar yang pertama itu adalah mengambil tanaman yang masih muda, bersihkan tanah yang menempel pada akar dengan air, amati bentuk akar di akar serabut atau akar tunggang, kemudian perhatikan bagian ujung akar, rambut akar, dan percabangan akar. Kemudian catat serta gambar bentuk morfologi akar masing-masing. Kemudian cara kerja pada batang itu adalah mengambil sampel batang monokotil dan dikotil, amati bagian luar batang, catat perbedaan ciri morfologi batang monokotil dan dikotil, kemudian gambar struktur morfologi masing-masing batang. Hasil dari batang. Yang pertama itu ada batang modif, yaitu ada kaktus, lili paris, dan pisang. Kemudian itu ada batang biasa, dia ada pepaya, bunga asoka, kelor, oxalis barrelleri, kekusut, dan jelintir. Batang modifikasi. Yang pertama tadi itu ada kaktus. Kaktus itu termodifikasi menjadi struktur yang tebal dan berdaging, yang berfungsi sebagai penyimpanan air. Modifikasi ini disebut dengan sukulen, yang memungkinkan kaktus untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas. Batang kaktus juga memiliki duri yang berfungsi sebagai perlindungan dari herbivora dan mengurangi transpirasi. Yang kedua itu ada lili paris. Lili paris memiliki stolon, yaitu batang yang tumbuh secara horizontal di atas tanah atau di permukaan tanah. Stolon ini berfungsi sebagai alat vegetatif untuk menghasilkan tanaman baru, karena pada ujung stolon dapat tumbuh tunas baru yang akan menjadi tanaman independen. Modifikasi ini memungkinkan lili paris untuk berkembang biak secara vegetatif dan menyebar dengan cepat. Yang ketiga itu ada pisang. Batang pisang sebenarnya merupakan pseudostem, yaitu struktur yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menumpuk. Pseudostem ini berfungsi sebagai penopang daun dan buah pisang, serta sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Modifikasi ini memungkinkan pisang untuk tumbuh tinggi dan menopang berat buahnya, serta membantu dalam proses fotosintesis. Hasil pada akar. Yang pertama itu akar modif, dia ada di akar gelitam. Yang kedua itu ada akar biasa, yaitu ada kusut, jelintir, kemunjuk, meniran, dan oxalis barrelleri. Akar modifikasi tadi itu ada gelitam. Akar gelitam juga memiliki akar napas yang tumbuh di ke atas permukaan air atau lumpur.
Akar napas ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan memungkinkan tanaman untuk bernapas. Sistem akar yang luas. Akar geletam memiliki sistem akar yang luas dan bercabang-cabang yang memungkinkan tanaman untuk menyerap nutrisi dan oksigen dari lingkungan sekitar. Modifikasi akar pada tanaman geletam memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tergenang air atau berlumpur dan untuk bertahan hidup di kondisi yang kurang oksigen. Pembahasan. Morfologi batang dan akar pada tanaman menunjukkan berbagai modifikasi yang unik untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Batang kaktus termodifikasi menjadi struktur yang tebal dan berdaging untuk menyimpan air, sementara batang lili Paris memiliki stolon yang berfungsi sebagai alat vegetatif untuk menghasilkan tanaman baru. Di sisi lain, batang pisang termodifikasi menjadi pseudostem yang menopang daun dan buah. Sementara itu, akar tanaman geletam memiliki pneumatode dan akar napas yang memungkinkan tanaman untuk bernapas dan menyerap oksigen di lingkungan yang tergenang air atau berlumpur, dari Campbell et al. Tahun 2017. Modifikasi ini menunjukkan kemampuan tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Rangkuman. Morfologi akar dan batang pada tanaman menunjukkan berbagai modifikasi yang unik untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Batang dapat termodifikasi menjadi struktur yang tebal dan berdaging seperti pada kaktus, stolon pada lili Paris, atau pseudostem pada pisang. Sementara itu, akar juga dapat termodifikasi menjadi pneumatode dan akar napas pada tanaman geletam untuk meningkatkan kemampuan bernapas dan menyerap oksigen. Berikut daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong, Mbak. Sorry ya, aku hitam soalnya anak petani bukan anak pejabat.